Cerita berawal ketika Profesor Agasa mengajak detektif Boyce pergi ke sebuah desa untuk melihat kunang-kunang. Ditemani oleh kepala pendeta, Owada Michitake, mereka menanti kunang-kunang yang sengaja diternak untuk pertunjukan. Pertunjukan kunang-kunang sendiri merupakan daya tarik untuk menarik wisatawan, setelah kuil di dalam gua kini kurang menarik wisatawan. Sayangnya Owada sang penggagas acara, mengeluhkan keterbatasan dana, untuk membudidayakan kunang-kunang. Beruntung Nakamin Toukurou, anak kepala desa mau membudidayakan kunang-kunang, dan bersedia menanam modal lebih besar, jika Owada bersedia menikahkan putrinya Aoi dengan dirinya, namun sepertinya Aoi telah memiliki tambatan hatinya. Kunang-kunang itu kini dalam perjalanan, Nakamin bersama temannya Tarumi Suichiro, sedang mengantar kunang-kunang itu. Nakamin menghubungi Owada, untuk menginformasikan jika kemungkinan mereka akan datang terlambat, karena mengemudi mobil dengan pelan. Beberapa saat kemudian mobil pun tiba, semua orang bersorak gembira, termasuk detektif Boyce. Tarumi mengeluarkan kunang-kunang secara perlahan. Cahaya kunang-kunang memancar indah di langit yang gelap. Semua orang bahagia melihatnya. Genta mengejar kunang-kunang hingga ke dalam mobil. Sedangkan seorang pria bernama Soichi Narutaki, polisi lokal, juga ikut menikmati keindahan sinar kunang-kunang. Namun mendadak pandangannya terpukau pada Haibara yang mirip dengan mendiang cucunya Mayu. Mayu tewas akibat tanah longsor menghantam rumah mereka setahun yang lalu. Tiba-tiba Owada teringat keberadaan Nakamin yang belum terlihat sejak tadi. Tarumi mencoba menghubungi Nakamin, namun ada yang aneh dari nada suaranya. Nakamin meminta tolong dengan suara kesakitan, jika ia sedang berada di dekat batu Eboshi, yang terletak di hulu sungai. Tapi ketika Tarumi akan menyusul dengan truknya, kunci mobil tiba-tiba hilang. Dengan segera mereka menaiki mobil Profesor Agasa, beserta Conan yang ikut serta. Sesampainya di sana, terlihat sebuah mobil terparkir di bawah batu. Ketika Takumi membuka pintu mobil, alangkah terkejutnya, ternyata Nakamin telah tewas. Conan mencium bau almond, dan di bawah kaki Nakamin ditemukan botol racun. Profesor Agasa beserta Conan, membicarakan tentang kematian Nakamin kepada Narutaki. Kemungkinan sementara, Nakamin sengaja dibawa ke tempat itu oleh seseorang, dan meracuninya. Karena kaki kanan Nakamin yang sedang sakit, tidak memungkinkan baginya mengendarai mobil sendiri ke sana. Owada sedang berbicara dengan Aoi putrinya. Owada bertanya apakah Aoi bertemu dengan Nakamin atau tidak. Namun Aoi malah membahas tentang Kashiwa. Nampaknya Owada tidak suka Aoi berhubungan dengan Kashiwa, karena menurutnya keluarga Kashiwa berantakan. Ayahnya meninggal karena hutang, ibunya suka hura-hura, jika Aoi menikah dengan Kashiwa hanya akan membuat Aoi menderita. Pembicaraan mereka didengar oleh Conan. Aoi menemani Profesor Agasa dan detektif Boyce untuk melihat kuil di dalam gua. Namun tiba-tiba Aoi dipanggil oleh ayahnya, dan polisi Narutaki. Di dalam kantor kuil juga terdapat Kashiwa dan Tarumi, namun nampaknya Aoi menjadi tertuduh, atas tewasnya Nakamin. Kecurigaan polisi karena Aoi tidak terlihat saat pertunjukan kunang-kunang. Selain itu Nakamin yang sangat menyukai Aoi, membuat Aoi dengan mudah membawa Nakamin ke batu Eboshi, tempat Nakamin tewas. Pernyataan dari polisi Narutaki didengar oleh Profesor Agasa, dan detektif Boyce, melalui mikrofon kantor kuil. Conan melihat senter yang dibawa Genta di belakang celananya. Genta mengatakan jika senter itu ia temukan di dalam truk, ketika ia sedang mencari kunang-kunang. Conan melihat senter itu, dan seperti biasa, wajah puas Conan menandakan jika Conan mengerti semuanya. Dengan segera, melalui Profesor Agasa, Conan mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh Tarumi. Ya, Tarumi merupakan pembunuh sebenarnya Nakamin, dialah yang telah meracun Nakamin dengan minuman beracun. Kejadian sebenarnya adalah, Nakamin telah tewas sebelum Tarumi pergi ke sungai untuk melepas kunang-kunang. Ketika Nakamin menelpon Owada, terdengar lagu nyanyian kunang-kunang di ponsel Owada. Itu merupakan musik yang berasal dari toko pangan yang letaknya menuju batu Eboshi. Lalu Tarumi yang mengendarai truk menurunkan Nakamin di batu Eboshi, kemudian pergi ke sungai untuk melepas kunang-kunang. Suara Nakamin yang terdengar seolah dia sedang sekarat, hanyalah trik dari Tarumi, seolah dia sedang menghubungi Nakamin, tapi nyatanya suara itu berasal dari perekam suara, yang menyerupai senter yang ditemukan oleh Genta di dalam truk. Itulah sebabnya ketika Tarumi membuka truk dia panik,
karena alat perekam berupa senter tidak ada di dalam truk, dan berpura-pura jika kunci mobil hilang. Tarumi berhasil membujuk Nakamin untuk pergi ke Batu Eboshi, dengan mengatakan jika Aoi ingin bertemu dengannya di sana. Kaki Nakamin yang sedang cedera membuat Tarumi dengan mudah membawa Nakamin ke sana, dengan mobil yang telah disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya Tarumi meletakkan Nakamin di jok, setelah itu memberikan minuman kesukaan Nakamin yang berisi racun. Sambil menunggu Aoi datang, Nakamin meminum minuman beracun itu dan tewas. Tarumi masih saja menyangkal, tapi ketika Narutaki akan membawanya ke kantor polisi, tiba-tiba Tarumi menyerangnya dengan pisau yang telah disimpannya di saku jaket. Akibatnya tangan Narutaki terluka. Kemudian Tarumi berusaha melukai Aoi, tapi dilindungi oleh Kashiwa, sehingga Kashiwa pun ikut terluka. Tarumi berusaha kabur, dia membawa Haibara sebagai sandera. Tarumi berlari ke arah gua, disusul oleh Narutaki dan Detektif Boys. Di dalam gua terdapat kunang-kunang, Tarumi berpikir ada jalan keluar di gua itu. Tarumi terus mengancam jika dia akan menyakiti Haibara jika mendekat, tapi ketika Tarumi melangkahkan kakinya ke belakang dia terperosok dan jatuh. Kesempatan itu digunakan oleh Narutaki untuk menyelamatkan Haibara yang dianggapnya Mayu, cucunya. Ketika Haibara telah aman, Tarumi berusaha menusuk Narutaki. Beruntung Conan dengan sigap menendang Tarumi dengan ikat pinggang bolanya. Narutaki segera menghampiri Haibara, dan menangis karena teringat dengan cucunya. Motif Tarumi membunuh Nakamin, selain karena Tarumi menggelapkan pengumpulan dana kunang-kunang, Tarumi juga telah mencuri uang dari perusahaan ayah Nakamin. Karena takut ketahuan, akhirnya Tarumi membunuh Nakamin. Kasus yang terungkap, dan akhir yang bahagia nampaknya juga dirasakan oleh Aoi dan Kashiwa. Sampai jumpa di alur berikutnya.